Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah, kita hadir di sini. Mungkin saja bahagian dari memaknai syukur kepada Allah, dan Allah mengklaim wa qalilum min ibadiyas syakura, sangat-sangat sedikit dari hambaku, min ibadiyah, dari hamba-hambaku, syakura, yang tahu bersyukur. Jadi mungkin kehadiran kita ini bahagian dari bersyukur, dan masuk orang yang sedikit yang disebut oleh Allah, sangat-sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita masuk ke situ. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendorong, memberi semangat kepada kita bagaimana mengagung-agungkan kehadiran bulan Ramadan, sehingga beliau mengucapkan man fariha bidukhuli Ramadan, siapa saja yang fariha itu senang, berasa gembira bidukhuli Ramadan, dengan kehadiran Ramadan, dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Jadi senang saja dengan datang Ramadan ini sudah dijamin oleh Allah. Belum lagi kita melakukan aktivitas-aktivitas yang dianjurkan untuk bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah yang telah mendorong kita untuk itu. Penghormatan kami kepada Pak Pimpinan Rektor Musyah, dalam hal ini Warek 3, sudah hadir membuka kegiatan Tarhib Ramadan, dan juga Bapak Imam kita atau Ketua BKM kita, Pak Profesor Mustanir, sudah mempercayakan kami, minta untuk memberi semangat dalam bentuk tausiah kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Kemudian juga jamaah sekalian, dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang alhamdulillah hadir. Jadi kalau Pak Arfian tadi mengatakan ya terbatas yang hadir, tapi tidak perlu semangat kita surut, dan kita yakin itu malaikat pun menemani kita. Ya begini, supaya kita tahu menghargai masjid. Jadi satu masjid, jadi hati-hati, itu musalla di sektor utara itu dulu masjid. Jadi masjid, kalaupun nanti satu ketika berubah fungsi, maksudnya tidak lagi masjid, dipindah ke masjid besar seperti ini, masjid itu tetap hari ini dirubah musalla, tetapi maksud tetap apabila dia sudah pernah jadi masjid, sudah pernah salat berjamaah hari Jumat, diberi nama masjid apabila pernah dilaksanakan atau tetap dilaksanakan salat Jumat. Itu sudah sah dan sudah diresmikanlah, malaikat sudah turun, dan terus menerus malaikat ada di situ. Jadi tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan di musalla itu, karena malaikat ada terus di situ. Apalagi yang seperti ini, kita yakin ada malaikat bersama kita. Apalagi Allah katakan lewat hadis kursi, juga lewat lidah Rasulullah,
apabila ada jamaah ilmu, itu malaikat bukan hanya dari rumah diberi perlindungan, tetapi dikirim malaikat terus duduknya beristighfar kepada jamaah ilmu itu. Ya seperti kita inilah. Jadi kita tidak ada istilah tengok kiri kanan, tidak ada semangat, itu tidak ada. Kita yakin semua ini sudah ternilai. Ini di awal sekali kita sampaikan. Kemudian kalau disebut tarhib, tarhib ini ada kaitan langsung dengan marhaban. Marhaban ya Ramadan. Nanti itu belum lagi mulai, mungkin 3 hari lagi datang bulan Ramadan, sudah ada WA itu. Marhaban ya Ramadan. Maksud marhaban, ya selamat datang. Jadi ini dari marhaban, kata marhaban itu rahiba. Jadi dia marhaban. Jadi siapa yang menggunakan kata-kata ini, jadi ini penyambutan. Bahasa lain boleh penyambutan Ramadan. Ini menyambut Ramadan. Jadi yang disambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang biasa-biasa mungkin tidak disambut, kecuali sambut lintu. Tapi kalau datang bulan Ramadan, ini dianggap, ada yang menyebut ini tamu agung. Kita sambut tamu agung. Ada juga menyebutkan ini sebagai hadiah bonus luar biasa daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad. Juga boleh mendapat bonus bersyukur. Nanti macam nama dengan datang Ramadan ini. Tapi yang paling penting, paling penting saja. Jadi yang paling penting, malaikat mungkin hari-hari bersama kita. Ada malaikat pagi, pergantian shift pada saat pagi, subuh. Itu pergantian malaikat pada diri kita. Jadi direkam oleh malaikat, bawa buku. Dia datang, besok pagi dia tukar. Besok pagi datang yang baru. Berarti benar catatan malaikat itu setiap hari ada. Jadi juga di kantor hari ini ada laporan kerja harian, LKH. Kemudian juga ada kegiatan mingguan. Itu catatan lain per hari Jumat. Mungkin juga, saya tidak tahu bagaimana bulanan. Mungkin ada. Tetapi tahunan kemarin, nisfu Sya'ban itu tahunan. Pergantian buku. Bukan ganti malaikat, pergantian buku. Jadi buku tahun lalu ditutup nisfu Sya'ban. Jadi makanya nisfu Sya'ban juga diberi kelebihan-kelebihan malamnya. Sehingga orang tahu kelebihannya, diambil kelebihan itu. Jadi minimalnya ditutup buku dengan kebajikan, dengan ibadat. Siangnya puasa, malamnya ada ibadat. Maksimalnya membuka buku baru. Dibuka buku baru nisfu Sya'ban itu tertulis yang baru yang bagus. Buka buku tahun ini yang bagus, tutup buku tahun depan nanti yang bagus. Juga buka buku subuh, kita di mana berada dicatat. Kita berada di masjid, itu dicatat di daftar pertama. Jadi kemudian juga besok ditutup buku dengan yang bagus. Jadi malaikat bukan hanya beri laporan harian, melapor. Ya Allah, saya sudah melaksanakan tugas. Mulai subuh
Kemarin subuh ini saya melapor. Kemarin saya minta izin sama Allah mau kontrol anak Adam yang menjadi tugas saya. Jadi saya turun kemarin yang bersangkutan di masjid subuh. Tadi saya tinggal yang bersangkutan itu si A-nya atau si B-nya. Saya tinggal dia di masjid juga. Coba bayangkan itu dilapor ke Tuhan. Kita mungkin bahasa biasa saja. Jadi itu hari-hari malaikat seperti itu juga. Ini ada yang bersama kita. Tidak turun semua. Jadi bulan Ramadan nanti dikirimlah lebih banyak lagi. Mungkin seperti musim perang. Kalau hari-hari adalah babinsa, satu orang di kampung. Di kecamatan ada koramil. Kemudian ada batalion. Ada macam-macam namanya. Jadi pada saat peperangan dikirim lebih banyak. Seperti sekarang di Jakarta dianggap suasana sudah tidak kondusif. Dikirimlah brimob dari Lampung 800. Dari Maluku. Dari seluruh Indonesia. Itu dikirim dalam bentuk ramai. Jadi kalau bulan Ramadan turun ramai. Ramai sekali. Apa tugas mereka bulan Ramadan? Adalah untuk mendoakan. Mendoakan kepada orang yang beribadat bulan Ramadan. Mendoakan kita. Kita di samping berdoa sendiri ada malaikat mendoakan. Tetapi pada malam Lailatul Qadar itu turun semua. Turun semua, tidak ada yang tersisa di langit. Jenderal-jenderalnya turun semua di arah sana kosong. Turun semua untuk menyaksikan dan juga berdoa pada orang yang berpuasa Ramadan. Kejadian ini persis seperti pada saat Arafah. Arafah juga kosong. Langit kosong, semua jenderal-jenderal, semua pangkat perwira malaikat semua turun untuk berdoa, membaca doa, beristighfar kepada kita yang datang ke Arafah dan menyaksikan. Juga pada bulan Ramadan untuk menyaksikan sama. Kenapa disaksikan? Karena Allah mau tunjuk kepada malaikat. Allah mau tunjuk kepada jin. Allah mau tunjukkan kepada iblis. Dan mau tunjukkan kepada dunia bahwa manusia itu ada yang beribadat sebulan, malamnya dia beribadat, bersedekah dan sebagainya. Karena dulu malaikat protes Tuhan. Waktu diciptakan malaikat, Allah mengatakan kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Pada saat atau satu ketika Allah mau menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya mau ciptakan Adam di muka bumi, yang saya sebut khalifah. Langsung malaikat tidak tunggu menit. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha? Bukankah yang kau cipta nanti adalah yang merusak di bumi? Wa yasfikud dima, bertumpah darah. Jadi Allah mau tunjukkan, hai malaikat, coba tengok hambaku. Itu mereka, walaupun tidak semuanya, tapi ada yang dulu kalian tuduh. Mereka itu adalah ingkar. Mereka itu merusak bumi. Mereka itu bertumpah darah. Jadi Allah bangga. Ini hai malaikat, coba tengok. Juga waktu di Arafah, lihat mereka meninggalkan kampungnya dalam panas, dalam semuanya.
Mereka beribadah kepada Allah seperti saya perintahkan. Jadi ini kelebihan yang paling nomor satu, paling penting untuk bulan Ramadan. Yang kedua apa? Yang kedua, diberi bonus. Inilah kita kalau mau beri zakat, sedekah, itu diutamakan bulan Ramadan. Dia berlipat ganda. Gandanya itu minimal kali 10. Sampai beratus-ratus, malah beribu-ribu kali. Kalau kita sumbang hari ini 20.000 ya 20.000. Tapi kalau hari Ramadan 20.000 kita kasih menjadi, boleh jadi 200.000, boleh jadi 2 juta, boleh jadi dilipat oleh Allah 20 juta atau 2 miliar. Ini yang paling didambakan oleh semuanya dalam sedekah. Demikian juga ibadat dilipat gandakan. Luar biasa sekali. Kemudian yang paling luar biasa lagi, pada bulan puasa, kalau hari-hari biasa tidur kita tidur, tapi bulan puasa tidur kita naimatus subhi, naimatus saim. Saim itu orang berpuasa. Naimatus saim ibadah. Tidur tidak mengucapkan bismillah. Kalau kita tidur dengan mengucapkan bismillah, dengan mengingat Allah, itu ibadah hari-hari. Tapi di bulan Ramadan tidak ada urusan tertidur. Tertidur itu masuk ibadah. Kalau ada ibadat sunat, nilainya sama dengan wajib. Tinggi sekali diberi nilai. Jadi begini, ini menyangkut bonus-bonus diberi oleh Allah. Diberi bonus, pertama menyangkut tempat. Tempat di Masjid Madinah, hadis Nabi menyebutkan, salat di masjidku sama dengan 100 kali di masjid yang lainnya. Kemudian kecuali di masjidku, salat di masjidku 100 kali daripada masjid lain. Kecuali di Masjid Haram. Di Masjid Haram 1000 kali. Ini tempat. Ini salat di masjid itu beda-beda rupanya. Jadi kalau salat sekali 1 rakaat kita salat di Masjid Haram sama dengan 1000 rakaat. Sekali kita sebut astaghfirullah sama dengan 1000 kali. Sekali kita sebut astaghfirullah, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, kali saja 1000. Tapi kalau kita ucap 1000 kali 1000, 1000 kali kali 1000, jadi itu ukuran gampang sekali. Maka orang mau umrah, menghabiskan biaya umrah hari ini sama dengan biaya perjalanan haji. Haji itu 45 hari, bayarnya 36 juta. Hari ini orang umrah saya lihat tarifnya itu tarif normal 30 jutaan. Kecuali memang luntang lantung, dari sini naik lion dulu ke Medan, dari Medan naik lion transit di Malaysia, naik Air Asia, itu luntang lantung namanya. Dikejar sana, dikejar di sini, tidak lebih barang sana, lebih barang sini. Yang seperti itu murah 25 juta. Di sana pun tinggal entah di mana, tidak jelas. Tapi yang jelasnya 30 jutaan. Jadi oleh karena itu kenapa orang mau murah, mau cari kelebihan tadi itu, puluhan juta perginya. Kemudian satu lagi tempat di
Arafah, tempat mustajab doa, tempat disahkan jadi haji dan sebagainya. Jadi kalau tempat itu minimal 3 hari. Tapi waktu malam Jumat, malam hari raya haji, malam hari raya puasa, malam nisfu Sya'ban. Kemudian saat lagi pada saat khatib duduk di antara 2 khutbah. Itu waktu yang sangat singkat. Saat yang paling istimewa. Kemudian yang paling lagi adalah bulan puasa siang malam. Bulan puasa tidak ada urusan pagi, siang, malam, semua sama. Kemudian bulan Ramadan itu ada saat lagi yang disebut Lailatul Qadar. Dan tiap tahun ada. Tidak ada bohong-bohongan dia. Tiap tahun dihadirkan oleh Allah saat Lailatul Qadar ini. Tapi Lailatul Qadar ada orang menyebut saat. Tapi dalam penjelasan Lailatul itu malamnya. Kemudian dipres lagi malamnya itu di penghujung Ramadan. Dipres lagi malam-malam ganjil. Tak usahlah kita hitung-hitung itu. Kita 20 Ramadan jangan kita lepas lagi. Pasti ketemu. Tidak mesti ketemunya ada yang aneh-aneh. Tidak perlu itu. Yakin ada malam itu. Yakin Allah sudah memberikan. Sudah selesai urusan kita. Saya tahun lalu ceramah Ramadan di Masjid Lampri. Kena kita 25 Ramadan. Saya merasa tidak enak. Saya pikir mereka itu sudah melecehkan saya lah. Biasa yang ramai orang seperti masjid kita ini di awal Ramadan. Berlomba-lomba di masjid raya juga. Jadi rupanya saya sudah ada perasaan itu. Perasaan pengurus masjid ini ngasih ke saya di penghujung Ramadan ini orang sudah pulang kampung. Rupanya malam itu macetnya, parkirnya 1 kilometer. Saya biasa ukuran itu pergi sudah tidak bisa masuk lagi. Jam-jam biasa ukuran pergi ke tempat salat tarawih sudah tidak ada tempat lagi. Parkir jauh sekali, tidak tembus lagi masuk. Terkejut saya. Jadi saya pikir sudah kosong, rupanya double. Diumum malam itu, malam kemarin diedar celeng untuk imam yang dari Sudan akan pulang. Jadi diumumlah uangnya 50-an juta. Entah 50, entah 500 juta. 500 juta. Celeng yang beredar itu 500 juta. Luar biasa. Jadi disebutkan uang itu dari dolar Amerika berjuta-juta dengan ringgit Malaysia berjuta-juta, dengan dolar Singapura berjuta-juta, dengan dolar Brunei berjuta-juta. Berarti satu malam sebelumnya, karena diumum minta sumbangan untuk imam mau pulang, itu coba bayangkan 500 juta jamaah malam kemarin. Kemudian berarti kalau uang ada uang ringgit Malaysia, ada uang Brunei, ada uang rial lagi. Saya bukan mau cerita ini, mau cerita di ujung Ramadan kalau Masjid Lampret itu dari dunia lain datang ke sini untuk beribadah. Dari luar negeri datang, dari Jakarta datang. Full, hampir tidak ada tempat lagi. Penuh di atas, penuh di bawah, penuh. Saya terkejut. Awalnya saya sudah curiga, saya kok dikasih di 25 atau 24 gitu. Jadi itu bagi orang tahu, coba bayangkan dia datang menyumbangkan uang satu malam begitu. Luar biasa. Jadi malam itu masih dibuka lagi satu malam.
Tidak tahu berapa malam besok, saya tidak tahu lagi pengumumannya. Jadi ini contoh bulan Ramadan, ada saat-saat dan 1 bulan full, malaikat sudah penuh. Itu yang diberi oleh Allah. Bonus-bonus itu luar biasa. Jadi ini yang keberapa tadi? Yang ketiga atau kedua? Karena panjang ini lupa yang kedua berapa. Tidak apa-apa, penting itu sudah disampaikan. Kemudian bulan Ramadan juga, ini yang luar biasa lagi. Ini kaitan dengan kehidupan kita. Kehidupan kita hari ini dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam dunia persilatan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita belajar ilmu, kita sebutlah ilmu filsafat, kita sebutlah ilmu filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu bertingkat-tingkat ukuran ilmu kita. Pertama, ilmu indrawi, mata. Ini berdasarkan lihat mata, ini benar, kebenarannya ada. Ini telinga, dia ada hak. Itu serendah-rendah ilmu berdasarkan panca indera kita. Berikutnya nalar, otak kita menemukan ilmu juga. Berikutnya pengalaman, maka ditulis orang, kita baca pengalaman-pengalaman. Berikutnya tingkatannya lab, masuk lab, laboratorium, hasil lab itu, hasil uji coba, itu adalah juga ilmu pengetahuan. Bertingkat-tingkat, terus. Jadi nanti semua itu disebut fisika, yang bisa diukur, bisa ditimbang lagi nanti, ada berdasarkan ditimbang, diukur berapa luas. Kemudian berikutnya berdasarkan ini ilmu pengetahuan, nilai tertinggi filsafat. Filsafat. Jadi kemudian satu lagi nanti, nilai yang paling tinggi agama. Ilmu itu, garis miring filsafat, dia memprediksi kehidupan nanti ke depan, masa depan oriented. Di dunia ini bisa mempetakan. Ilmu juga filsafat bisa mempetakan ke depannya bagaimana kehidupan kita ke depan. Seperti dulu sudah diprediksi hari ini memprediksi lagi ke depan berdasarkan data-data empiris dan sebagainya yang ada hari ini. Agama apa perannya? Agama juga memprediksi ke depan. Lebih agama memprediksi kehidupan duniawi, karena agama mengandung ilmu agama dan mengandung ilmu duniawi. Tambah yang abstrak, masa setelah tidak ada lagi, masa orang sudah meninggal. Dan ini tidak bisa diprediksi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dia hanya terbatas masa kehidupan manusia, dan konkret dia bisa buat matematiknya. Tetapi ilmu agama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan bisa konkret plus yang abstrak. Ini yang kemarin disebut oleh ibu kita di Jakarta. Apa katanya? Ada ideologi tertutup yang bisa memprediksi dengan fasih kehidupan satu alam yang tidak tentu di mana, seolah dia sebut notabene tokoh tersebut, ulama tersebut belum pernah berpengalaman ke sana. Maksudnya ulama yang cerita tentang masa depan hari kiamat, memang kita belum hari kiamat. Bagaimana kita mau buktikan hari kiamat hari ini? Dia mengulang notabene-nya. Itu sebenarnya bukan lagi Islam. Itu pelecehan kepada Islam. Ini boleh disebut dia siapapun dia. Terang sekali dia menyebutkan, memprediksi masa depan yang abstrak.
Agama ini dia bahagiannya. Jadi kemudian kita baca lagi filsafat ilmu. Itu hasil penelitian. Orang yang paling ditakuti, banyak hal ditakuti manusia, yang paling banyak ditakuti hasil penelitian adalah kematian. Kematian paling ditakuti. Bukan kita, semua manusia, semua penelitian menunjukkan. Bukan kerana agama. Semua orang yang tidak punya agama juga. Jadi sehingga bagaimana peran agama? Peran yang lain tidak ada. Yang lain tidak bisa memberi jawaban untuk ketakutan ini. Jadi rupanya ketakutan kematian ini ada 50%-nya psikologis. Psikologis. Ada ketakutan, kerisauan, ada kegundahan. Lebih-lebih orang yang dekat kematian. Yang dekat kematian boleh jadi orang di rumah sakit. Orang di rumah sakit sudah sakarat, atau orang rumah sakit sudah tahu dia ini dengan stadium tinggi, dengan tingkat sakit dia sudah 4. Ini sudah memprediksi saya mati minggu depan, tahun depan, atau 2 tahun lagi. Lebih-lebih doktor membisikkan, Bapak makan apa saja Pak, ini Bapak ada waktu makan-makan enak, itu mungkin 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Jadi apalagi kalau ilmu, apa umur kita sudah tahu. Umur misalnya 90 tahun, kita sadar masih apapun cerita 90 tahun umur. Kalau lewat 91, okeylah saya. Kalau lewat 93, hitung lagi ini sudah berapa tahun umur saya. Kapan saya mati ini? Kapan saya mati? Itu adalah psikologis yang paling ditakuti menurut filsafat ilmu. Yang bisa memberi jawaban ini adalah agama. Agama yang bisa menjawab. Disebut lagi agama-agama yang tidak membahas tentang setelah mati. Bagaimana orang sudah mati ditinggalkan, tidak menarik. Yang paling menarik adalah agama yang menjamin setelah mati. Apa kita bentuknya, yang menjadi apa setelah kita mati. Ini yang paling laris manis. Hari ini agama Islam bisa menjamin semuanya. Mulai dalam kubur sudah bisa dipetakan. Alam barzah bisa dipetakan. Hari mahsyar sudah bisa dipetakan. Semua sangat konkret walaupun belum pernah pengalaman ke sana. Inilah yang paling diharapkan orang, yang tidak ditemukan di tempat lain. Jadi oleh karena itu para filosof tadi menyebutkan selama manusia hidup dunia ini bagaimana. Filosof menyebutkan apanya pada manusia yang paling berperan. Fisiknya mati nanti. Karena ada filosof menyebutkan setelah mati masih ada hidup juga. Jadi diprediksilah pada tubuh kita, dibuka tubuh manusia oleh ahli filsafat, oleh ahli ilmu. Apanya pada diri manusia itu? Yang apakah fisiknya atau non fisik? Apakah akalnya atau tubuhnya? Apakah spiritualnya atau tubuhnya? Mentalnya dan sebagainya. Dipertanyakan ada apa? Sehingga ditemukanlah pada diri manusia ada akal. Akal ini dari sinilah diikat knowledge. Knowledge is power. Transfer of knowledge. Kapan transfer of knowledge? Siapa yang melakukannya? Prosesnya di mana? Inilah proses knowledge, otak, head. Itu di kampus. Di kampus. Atau di lembaga pendidikan lain, pesantren semuanya, atau SMA, SMP. Ini knowledge. Tapi bagaimana yang lainnya?
maka disebut satu knowledge, satu skill, satu spiritual. Ada lagi disebut kecerdasan intelektual, jelas di kampus atau lembaga pendidikan. Kecerdasan emosional, ini di mana tempat belajarnya? Kecerdasan sosial, di mana? Kecerdasan spiritual, di mana? Kampus hanya satu, lembaga pendidikan hanya satu mampu memberikan kecerdasan intelektual. Dalam bahasa ilmu pendidik disebut kognitif. Jadi filsafat pendidikan melihat manusia itu apanya yang dididik, apanya yang berperan, apanya yang penting pada manusia. Maka disebut dalam aspek pendidikan, ilmu pendidikan mengatakan kognitif, intelektual, psikomotorik, yaitu sikap, afektif, juga spiritual. Jadi di mana tadi? Dididik yang tiga lagi. Satu di kampus, intelektual, terukur, terstruktur, ternilai, tersertifikat, terakreditasi. Semuanya ada ter. Tapi bagaimana mengukur dan memproses kecerdasan sosial? Bagaimana mengukur kecerdasan emosional? Bagaimana mengukur kecerdasan spiritual? Jadi oleh karena itu Ramadanlah tiga tadi. Sudah sampai di sini. Ramadan yang paling penting tiga tadi. Kecerdasan emosional di sini ditempa, di sini diproses. Kecerdasan sosial di mana? Di sini, di Ramadan. Kecerdasan spiritual di mana? Di Ramadan. Tiga dapat di Ramadan. Maka pernah saya lihat tulisan besar, Universitas Ramadan. Kalau universitas Widyawati, universitas siapalah, hanya kecerdasan intelektual, transfer of knowledge, mentransfer ilmu, alih ilmu. Tetapi tiga lagi di mana? Datang Ramadan, ini namanya Universitas Ramadan, bisa memberi tiga lagi tadi yang tidak bisa diberi di kampus. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang berbahagia, terakhir saya dengar kemarin, saya sudah lihat 2 bulan 3 bulan lalu video yang direkam ngomong Anies Baswedan. Anies Baswedan berceritalah tentang yang paling penting dalam kehidupan ini, tentang karakter. Saya mungkin sudah pernah sampaikan, rupanya karakter itu kecil sekali wawasannya, mudah sekali dipahaminya. Jadi bagaimana mengaplikasikan? Kira-kira begini karakter itu. Saya pernah membandingkan orang Jepang, ada nama Bushido. Kalau kita buka Google, kita tekan Bushido, B-U-S-H-I-S-D-O-D. Jadi ditulis Bushido ini adalah kode etik kaum samurai. Bukan itu yang penting. Yang penting ada 5 prinsip Bushido ini. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua jujur. Yang ketiga adalah berani. Yang keempat kerja keras. Yang kelima adalah setia. Dengan 5 karakter ini, Jepang hari ini sudah mencontoh semua. Kode etik yang dilakukan oleh orang samurai sudah diikuti oleh Jepang. Sudah menyatu. Jadi karakter ini tadi dan 5, tapi 2 saya sebut dulu. 2, nanti ada catatan 2. Apa 2? Kemudian hari ini juga boleh tekan Google. Tekan Thomas, nama boleh langsung Thomas J. Stanley. Atau tekan lain, 10 faktor orang sukses. Atau 100 faktor orang sukses.
tekan di Google, keluar. Yang temukan ini 100 atau 10 adalah Thomas ini. Dia hasil membuat penelitian yang sangat akurat, yang sangat gitu. Dia meneliti 733 milioner atau orang kaya di dunia. 733 orang kaya di dunia. Ada yang menyebutkan hanya di Amerika 733 orang. Faktor-faktor orang kaya itu, faktor-faktor orang sukses itu, dia sebut 10 yang pertama. Ada ditulis itu 10 pertama. Nomor 1 jujur, nomor 2 disiplin. Ini yang saya sebut 2 tadi. Nanti saya kaitkan dengan Anies Baswedan. Jadi orang Jepang nomor 1 disiplin, nomor 2 jujur. Orang Amerika nomor 1 jujur, nomor 2 disiplin. Tidak ada masalah itu. Penting dua-dua itu dulu sudah ada. Sampai 10. Ke-10-nya ini tidak ada kaitan dengan kampus, tidak ada kaitan dengan lembaga pendidikan. Ditulis di situ, boleh tekan lagi kalau ada di tangan itu. Google tanya di situ. Ranking yang ada kaitan dengan kampus apa? Adalah pengaruh untuk sukses orang. EQ itu di ranking 21. Kemudian yang berkaitan dengan lembaga pendidikan bergengsi, misalnya usia, UIN, SMA 1, SMA 2, SMA 3, atau sekarang sekolah modal bangsa, Fajar Harapan dan lain-lain. Itu ranking 23. Kemudian juara, kumlot itu ranking 30 dalam tulisan itu tadi. Jadi itu yang berkaitan dengan lembaga pendidikan. 1 sampai 10 tadi Ramadan yang mengajarkannya. Di antaranya kerjasama, memahami teman lain, menghargai jaringan. Itu 10 tadi tidak ada kaitan dengan lembaga pendidikan. Itu lembaga Ramadan. Juga disiplin tadi dengan yang disebut dengan jujur. Tidak ada tempat lain. Saya lihat disiplin. Coba contoh disiplin. Ribut. Tapi ini belum kita lihat. Penentuan 1 Syawal. Kemarin itu Muhammadiyah menentukan hari H. Besok lain lagi. NU lain lagi. Jadi mulai heboh. Itu menentukan jadual 1 Syawal. Kemudian diperhalus lagi. Jam imsak. Imsak makan sahur. Itu ditentukan dengan menit. Coba bayangkan kalau sudah sampai ke menit, kita tidak mau langgar. Tidak mau minum sikit saja, tidak mau. Kemudian ditentukan lagi waktu buka. Waktu buka ada setengah menit. Kita tunggu setengah menit lagi, setengah detik lagi. Kalau ada adiknya, setengah adiknya lagi ada detik. Itu petanda kita disiplin. Ramadan yang mengajarkan kita itu. Coba dengan ayah. Nak, jangan tengok-tengok kiri kanan ya. Silap mata, tak tengok jupui pelaku ya. Itu ayah. Tentera betul dengan hanya ditampak. Yang paling disiplin di Indonesia hari ini 1 tentera, 2 polisi. Tentera itu 1 salah, 100 semuanya dihantam. Kena tempelan ke 100, yang salah 1. Kalau disiap, siap. Lambat sikit, langsung diam. Silap sikit, dengan tapak sepatu, bak muka isipak. Bak dada itu. Ini membentuk karakter disiplin dalam tentera. Bayangkan, apakah kita mau sepak anak-anak kita semuanya? Kalau mau disiplin, hanya caranya tahun tentera. Igil-ho, patah-patah, diade, dijemur lami. Mau seperti itu? Tidak. Jalan lain benar-benar puasa. Bulan puasa ini mendidik disiplin.
Orang sukses di dunia, disiplin, jujur. Tapi baru-baru ini ada saya baca, orang Indonesia berada di Jepang, dia sudah lama di sana, anak dia di Jepang sekolah, dia menyebutkan bangsa Indonesia sudah hancur. Dia tulis setelah pemilu kemarin, malu sekali bangsa kita di dunia sudah tidak ada lagi, tidak bermakna. Disebut kami malu sekali, orang Indonesia di luar negeri malu sekali, aib sekali, curang di mana-mana, di langit KPU sampai ke dalam tanah curang. Dan yang paling aib lagi, sudah meninggal itu petugas itu, apakah kena kutuk, kena sumpah, kena caci maki dengan doa, itu sudah hampir 500 orang meninggal. Tidak pernah dalam sejarah orang petugas itu sudah sehat-sehat. Umurnya pun muda-muda, 30-an tahun, 40-an tahun. Itu yang mayoritas meninggal. Dan yang sakit itu 3 ribuan. Mau mati lagi dia. Ini ada apa kita ini? Dia sebutkanlah negara kita ini sudah tidak tahu di mana lagi dimulai. Sudah hancur lebur. Dia menggambarkan di Jepang tamat SD sudah tutup buku sadaqallahu azim, masalah karakter, masalah jujur, masalah sikap, disiplin, menghargai orang lain. Tamat SD tutup buku, tidak lagi bicara masalah disiplin, masalah jujur, masalah menghargai orang, sudah tidak bicara lagi. Kita kalau masih di sini kita bawa-bawa, ini ketinggalan zaman. Saya belum sampai menyampaikan Anies Baswedan. Dalam video itu Anies Baswedan mengatakan penting nomor 1 karakter. Zaman ini zaman IT. Saya sudah dengar tempat lain lagi, sudah membaca lain. IT hari ini tidak akan hebat kalau tidak ada manusianya. Secanggih apapun IT hari ini, bukan revolusi 4.0, revolusi 10.0. Itu diolah oleh manusia yang mengolahkannya. Tidak akan mampu kalau manusia tidak akan mengolah sampai dapat sehebat-hebatnya. Dan manusia itu yang tidak berkarakter, tidak bernilai. Dan itu diulang-ulang oleh Anies Baswedan. Dia entah mana temu teori itu, ada kelemahan dalam teori dia. Karakter yang paling menonjol 2 tadi, yang saya sebut 2. Bukan begini, jangan begini, nanti salah lagi. Jadi 2-nya begini. Jadi Jepang pertama disiplin, kedua jujur. Amerika pertama jujur, kedua disiplin. Anies ini pertama jujur, kedua kerja keras. Dia kerja keras. Boleh, Jepang nomor 4 kerja keras tadi, tidak ada masalah. Tetapi yang lemahnya, teori Anies Baswedan apa dia bilang? Masalah karakter ini harus serius di ruang-ruang keluarga. Dan harus lebih serius lagi di ruang-ruang kelas. Kongkah berbeda dengan hasil penelitian Amerika itu. Hasil penelitian Amerika ranking 20 perguruan tingginya nanti itu di atas 20. Sementara 10 besar berada di ruang publik. Di mana ruang publik? Di ruang Ramadan. Ini yang paling penting. Ini yang tidak punya lagi sekarang. Jadi oleh karena itu kembali lagi, boleh jadi nomor 3 yang penting tadi adalah ini perubahan karakter. Inilah kesempatan Ramadan. Boleh bersahaja seperti adanya ini kegiatan Ramadan. Boleh dia dengan sendirinya. Tapi yang paling bagus diproses dengan serius untuk merubah watak dan karakter. Kita dulu bangga ada istilah revolusi mental dalam sebuah khutbah Jumaat di Masjid Raya. Saya termasuk bangga dengan revolusi mental.
Revolusi mental masa SBY disebut dengan pendidikan karakter. Juga tadi menteri karakter itu termasuklah Anies Baswedan. Jadi dia merubah dari pendidikan karakter rubah lain. Karena takut dicuri punya yang bernama itu Nuh, Pak Nuh pendidikan karakter. Begitu datang Anies Baswedan dia rubah. Disuruh rubah dengan revolusi mental oleh Jokowi. Sebelumnya P4 pendidikan moral Pancasila masa Soeharto. Mungkin masa Soekarno juga ada. Berarti persoalan moral sudah ada dari zaman ke zaman. Tinggal berubah namanya saja. Jadi oleh karena itu kembali lagi bahwa isi dari revolusi mental, saya pernah sekali mendapat bayaran untuk menjadi narasumber diskusi di Hermes tentang revolusi mental. Bahan sudah dikasih. Rupanya bukan saya saja, ada Pak Fahrudin Lahmudin, ada berapa 5 orang atau 7 orang. Bahan ini dikasih ke saya, suruh buat makalah. Teman lain, saya tidak tahu apa isi teman lain. Saya satu paket itu untuk ini judulnya, bahannya tornya berdasarkan tor ini. Jadi saya buatlah dengan serius. Itu muatannya adalah akhlakul karimah dan pengamalan ajaran agama. Jadi waktu diskusi nanti Pak Fahrudin hampir sama dengan saya, judulnya lain tapi bahannya akhlak juga. Yang lain beberapa orang lain lagi hampir sama. Apa saya ambil kesimpulan? Revolusi mental isinya adalah akhlakul karimah. Apa itu? Itulah misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Setelah dilihat isinya adalah ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad oleh orang-orang di sekitar istana. Ini berarti kalau ini kita ajarkan revolusi mental dengan bahan yang sudah ada, ini sama dengan kita perkuat orang Islam di Indonesia. Sama dengan kita kokohkan tokoh-tokoh Islam nanti. Sama dengan kita bentuk kader-kader militan Islam. Itu dia modal. Maka disebeng ke sana, disebeng ke sini, dipindahkan dari relnya. Maka terakhir ini hilang. Tidak disebut lagi mana revolusi mental. Dalam khutbah itu saya bilang, revolusi mental cek kosong Jokowi, saya bilang. Tidak ada lagi ujungnya. Kenapa? Isinya ajaran Islam. Tujuan pendidikan nasional, boleh tekan Google juga, undang-undang pendidikan, ketemu dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional nomor satu adalah menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, berakhlakul karimah. Kapan itu dicapai? Tidak akan dicapai selamanya. Karena kalau mencapai itu tujuan pendidikan nasional akan dicapai, menjadi bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, akan menjadi akhlakul karimah. Besok negara ini harus boleh negara Islam. Ini risikonya. Bagaimana juga dibelot di tengah jalan. Isi kurikulumnya dibelot ke sana. Dan ini yang terjadi semuanya. Jadi tidak akan tercapai karakter lewat negeri ini. Dibelot oleh orang lain. Tujuan pendidikan nasional dialih ke depan lain. Dan ini kenyataannya. Oleh karena itu Ramadanlah. Kita ambil momen Ramadan. Kita pahami filosofi Ramadan. Dahsyat sekali. Sangka tim enar.
Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. InsyaAllah berjumpa pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.